Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aaron Kwek dengan NPM 2206827610. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menginstal modul Extra Organizational Chart serta bagaimana proses employee dan import master data. Ya, jadi eh, dalam era digitalisasi ini, tentu pengolahan sumber daya manusia atau SDM yang efisien, terutama bagi PT kita, itu merupakan suatu keharusan. Karena ini juga merupakan faktor penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Nah, dengan menggunakan UDU, tentu kita dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Sehingga pada artikel kali ini dan pada video kali ini, kita akan bahas tentang bagaimana sih menginstal modul extra organizational chart di UDU 16 terlebih dahulu. Kemudian baru bagaimana import data dan dari employee. Baik, jadi yang pertama itu adalah mengakses link berikut. Jadi kita akses linknya, ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi modul ini tuh bakal kita install untuk nantinya digunakan sebagai pengaturan organizational chart di UDU. Ya, jadi nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nantinya setelah itu kita pilih tombol download for version 16-nya. Kemudian setelah itu nantinya bakal muncul file file zip-nya seperti ini. Kemudian kita pilih extract all. Nah, terus kita pilih di sini ya, di folder add-ons. Setelah kita select, kemudian kita lakukan ekstrak. Namun di sini filenya sudah saya ekstrak. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan, jadi setelah diekstrak, kemudian kita tambahkan dependensi di sini ya, di manifest.py. Jadi kalau kita buka di udo ya, kemudian kita bisa membukanya dengan IDE kita. Nah, di sini, jadi dalam folder OHRMS core, kemudian di file dash underscore underscore manifest underscore underscore dot py itu ada depends. Jadi ini tujuannya itu buat nambahin dependensi di ORMS core. Nah, beberapa hal yang diperhatikan itu kita perlu menambahkan dependensi ini juga harus memerhatikan sintaks komanya di dalam bahasa Python sehingga dependensi ini bisa dideteksi. Nah, selanjutnya itu kita akses localhost udo. Nah, ini kita bisa akses di sini. Kita bisa isi passwordnya admin dan admin. Kemudian kita login. Nah, setelah itu kita buka menu apps dan kita navigasikan ke apps. Kemudian kita pilih update apps list. Nah, nantinya setelah masuk kita bisa langsung pilih tempat apps. Ini kita pilih. Nah, nanti di apps ini, oh ya, ini di sini belum diaktifkan mode developernya. Jadi kalau mau mengaktifkan mode developer itu kita bisa ke ini juga, ke setting, kemudian kita pilih aktif developer mode. Ya, nah di sini ada tanda kumbang ini berarti kita sudah aktif developer mode. Kemudian kita ke apps. Nah, di sini kita bisa pilih update apps list, kemudian kita pilih update. Nah, nanti setelah itu kita bakal nyari modul eh, HR organization chart-nya itu dengan kata kunci organisasi. Nah, nanti bakal muncul ini. Mungkin di tampilan pertama itu bakal aktif dulu, kemudian ini sudah saya aktifkan maka bakal jadi install. Nah, setelah saya aktifkan, kemudian kita bisa ke employee dan kita bakal cek apakah benar modul itu sudah terinstall. Itu kita ke employee. Nah, kemudian di sini ada employee, kita lihat ada organization chart.
Nah, ini menandakan tampilan utama bahwa modul organization chart itu sudah diinstal. Nah, selanjutnya kita itu bakal masuk ke menu setting karena kita bakal membuat perusahaan. Jadi kita masuk ke menu setting. Nah, kemudian kita pilih perusahaan yang ini, perusahaan yang biasa kita punya. Di sini mungkin defaultnya itu ada administrator atau perusahaan administrator. Nah, terus kita bisa mengisikan data perusahaan yang ingin kita buat. Misalnya di sini kita punya PT kita dan itu tuh fieldnya ada PT kita, kemudian addressnya itu di Jalan Pisang, Depok, Jawa Barat, di city-nya itu Depok, kemudian currency-nya itu IDR gitu eh, sebagai data company kita. Setelah kita membuat company dengan cara seperti itu, kemudian kita lanjut ke membuat data karyawan secara manual. Jadi pertama itu kita buka menu employee ya. Kita buka menu employee. Nah, kita bisa bikin new. Kemudian kita isikan namanya. Kemudian kita juga isi ada work mobile, work phone sesuai data yang diberikan eh, di master data. Nah, nantinya hasil isiannya itu bakal seperti ini. Bakal seperti ada Haris, kemudian ada kepala general seksi kepala general affair, kemudian ada mobile phone-nya, ada ini juga ada work phone-nya juga. Kemudian ada departemennya human resource dan job position itu kepala seksi general affair. Nah, selain itu kita juga bisa mengisikan yang lebih lengkap. Misalnya di sini approve time of sale siapa, nantinya itu bakal berguna buat organization chart. Kemudian manajernya siapa yang mengatasi siapa yang nantinya kalau kita add itu bakal dibentuk organization chart-nya. Nah, namun karena kita belum nge-add manager, makanya di sini organization chart-nya itu masih ditulis no hierarchy position. Kemudian ada juga private status ini berkaitan dengan data pribadi karyawan. Nah, kalau address ini mirip kayak perusahaan tadi, kita harus nge-add dulu baru bisa ditaruh di sini. Nah, tapi kalau misalnya field of study, ya ada juga field of study, kemudian ada school, ini merupakan field bebas yang bisa diisi, yaitu field yang bisa diimpor dari master data. Di sini ada kontak name sama kontak phone juga. Nah, terakhir itu ada HR setting. Sini ada badge ID, yaitu buat seperti ID karyawan gitu yang ngebedain. Nah, eh, yang ngebedain satu karyawan dengan karyawan lainnya. Nah, jadinya hasilnya itu seperti ini. Kita sudah mengisikan sesuai yang diinginkan oleh master data, sesuai kebutuhan perusahaan PT kita. Kemudian kita pilih, kemudian kita lanjutkan. Ini kan sudah terbuat new user. Nantinya kita bakal pilih action. Kemudian kita bakal pilih create user. Jadi create user ini dia seperti bakal nge-fetch data dari employee. Kemudian dia bakal bisa dibikin sebagai user baru. Sehingga setiap employee itu ketika mereka butuh buat mengakses Udu itu ada usernya di Udu sehingga bisa login. Nah, nantinya outputnya itu bakal kayak gini. Nah, bakal bakal namun sini karena sudah saya import masa datanya, tapi kurang lebih outputnya itu bakal nampilin departemen yang sudah kita bikin sebelumnya secara manual. Jadi departemen ini juga bisa dibikin secara manual kayak gini. Jadi tadi sebelum bikin karyawan seharusnya kita bikin departemen dulu. Kemudian setelah kita bikin departemen, eh, ke configuration kita bikin job position ya. Nah, job position ini kita bikin new juga, itu bisa diisi berbagai macam, seperti departemen di mana, kemudian error time-nya apa, dan job summary-nya itu bisa diisikan juga berupa kalimat-kalimat pekerjaan apa yang biasa dilakukan. Nah, setelah kita bikin job departemen job position, kita lanjut ke bikin user, kemudian kita lanjut ke bikin employee. Nanti outputnya itu bakal seperti ini. Itu bakal ada departemennya yaitu human resource. Dan di sini job position itu kepala seksi general affair dengan departemennya itu tadi eh, departemen itu human resource ya. Kemudian di sini juga ada job summary-nya itu mengolah seluruh operasional, kemudian memastikan kelancaran. Kemudian ada juga ini eh, output dari employee-nya. Dan yang terakhir ini output dari employee tapi bagian HR setting. Nah, ini merupakan output dari usernya. Namun sini saya screenshotnya itu setelah menginformasi data sehingga kurang terlihat manual. Kemudian selanjutnya itu setelah proses data kita buat secara manual, kita akan mengimport fase data. Jadi ini dikarenakan tadi kita sudah mencoba membuat satu karyawan dan itu mulai menghabiskan banyak waktu.
Karena kita tentu harus ke departemen secara berulang-ulang, kemudian kita harus ke configuration, job analysis lagi, kemudian kita juga harus ke user, ke employee juga buat mastiin dia itu merupakan benar-benar karyawan baru gitu. Nah, ya kita juga harus ke tadi kalau kalau mau bikin user itu kita ke setting, kemudian kita bikin manage user. Nah, kemudian kita juga harus nge-add new user kalau untuk orang baru gitu, kita harus isi semua fieldnya juga sampai bawah dan itu menghabiskan banyak waktu sehingga kita perlu melakukan suatu efisiensi dengan mengimpor data. Jadi cara impor datanya itu pertama kita buka master data yang sudah diberikan oleh perusahaan, biasanya dalam bentuk format Excel, itu bentuknya seperti ini. Nah, nantinya itu bakal ada data departemen, data employee gitu. Nah, nantinya kita bakal ngeimpor secara berurutan. Pertama itu kita ngeimpor dari departemen. Caranya kita masuk ke menu employee, kemudian kita masuk ke departemen, kemudian kita pilih favorit, kita pilih import record. Nah, kemudian kita upload file yang kita inginkan. Misalnya di sini kita bakal ngupload file departemen. Nah, nanti kita bisa pilih test file, kemudian dia bakal cek departemennya itu udah ada atau belum. Nah, dalam kasus ini master datanya itu sudah saya import ke dalam, maka mungkin saja kalau saya coba bisa jadi terjadi error, namun di sini tidak. Namun pada kasus-kasus lain seperti employee yang dibatasi namanya itu bisa terjadi error. Kemudian selanjutnya itu kita lanjutkan dengan mengimpor. Jadi kalau sudah aman tadi kita bisa lanjutkan dengan mengimpor, namun karena ini sudah saya impor sebelumnya, kita bisa lanjut dengan mengimpor data dari yang lain ya. Jadi job position. Nah, ini kalau misalnya tampilan di mana departemennya itu sudah diimpor ya. Jadi kalau kita buat manual tentu cuma satu departemen doang yaitu human resource eh, seperti yang ditugaskan dari masa data. Tapi jika kita bikin dengan impor tentu akan lebih banyak departemennya dan lebih cepat. Selain itu kita bikin job position sama caranya yaitu kita pilih job position dari configuration, kemudian pilih job position, kemudian kita pilih favorit, kita import record, kemudian kita coba upload filenya. Nah, nantinya akan jadi seperti ini. Nah, ini contoh pengisian job description ini merupakan penjelasan dari eh, pembuat data, maka tidak perlu dimasukkan. Kemudian kita bisa test filenya. Nah, di sini terlihat bahwa sudah already exist. Berarti saya sudah pernah memasukkan maksud data ini sehingga thread error. Namun jika tidak, hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Ya, everything seems valid karena datanya belum dimasukkan sebelumnya. Jadinya bakal seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih import. Selanjutnya itu hasil importannya itu bakal jadi seperti ini. Nah, dia itu bakal terlihat job position dan departemennya. Kemudian selanjutnya itu kita bakal lanjut mengimpor user. Hal ini dikarenakan mungkin saja karyawan itu memerlukan akun Udu ya. Jadi kita perlu juga import user. Caranya itu sama. Jadi kita masuk ke menu user, kemudian kita pilih import record. Kita pilih import record, kemudian kita upload filenya, kita ke user. Nah, kita bakal tes filenya, apakah benar. Nah, di sini kelihatannya sudah benar ya, tapi eh, failed login ini sudah ada sebelumnya gitu. Jadi karena ini datanya sudah saya pernah import ke master data, tentu akan mengalami error pada saat dites. Jadi kalau misalnya sudah selesai impor, itu bakal jadi kayak gini. Datanya itu sudah masuk dari master data. Tapi kalau misalnya tadi belum import, tentu akan jadi everything seems valid dan teman-teman bisa langsung pilih import. Nah, selanjutnya itu yang terakhir kita bakal nge-import employee buat perusahaan ini tentunya. Kita ke menu employee, kemudian kita ke favorit dan kita pilih import record. Dan kita bakal upload filenya, upload file employee.
nantinya bakal jadi seperti ini. Kita bakal coba tes dulu. Nah, nantinya pas kita sudah selesai tes data bakal muncul seperti ini. Tapi ini dengan asumsi saya sudah menginput masa data sebelumnya sehingga kelihatannya itu bakal key constraint ya. Tapi selain itu semuanya aman dan semuanya juga masuk datanya sehingga kita bisa lanjutkan dengan import. Nah, tapi kalau misalnya eh, teman-teman baru ketemu kayak import itu bakal jadi seperti ini. Everything seems valid. Selain itu data yang saya masukkan di sini juga merupakan masa data baru juga yang saya coba di sini di melatih tutorial lab kali ini. Itu juga dengan menyediakan visa permit expiration date, dan work permit expiration date yang merupakan informasi personal, work information, dan kalau misalnya kita lihat di sini juga ada badge ID yang merupakan eh, HR setting pada employee. Nah, selanjutnya itu kita bakal ngebikin skenario organisasi di PT HR PT kita. Nah, selanjutnya itu kita pertama menduplikat database-nya dulu. Caranya itu cukup mudah. Kita tinggal logout. Oh ya, tadi employee-nya kalau misalnya sudah di input itu bakal jadi tampilan seperti ini. Ya, jadi bakal ada kata departemennya, kemudian ada accounting dan finance, dan job posisinya. Nah, kalau misalnya nanti bakal bikin organisasi chart itu bakal berhubungan dengan manager. Jadi langkah-langkahnya itu kita logout dulu, kemudian uh, kita bakal ngeduplikat datanya. Cara ngeduplikatnya itu cukup mudah, kita tinggal manage database, kemudian kita pilih duplikat di sini. Duplikat, kemudian isikan data dan password yang diperlukan. Setelah itu kita namain dengan NPM dan organization chart. Kita pilih database yang baru, kita login. Nah, loginnya itu menggunakan email yang sudah dibuat dari user admin sebelumnya. Di sini saya mendapatkan email Haris dan password A. Nanti loginnya akan jadi seperti ini. Ya, kemudian selanjutnya kita bisa pilih, ya kita memastikan bahwa datanya itu cuma data employee divisi HR doang. Nah, di sini kelihatannya sudah, tapi eh, kalau misalnya belum, tampilan awalnya itu bakal banyak employee seperti yang tadi di masa data. Nah, itu caranya itu kita bisa menghapus beberapa departemennya. Yaitu dengan cara yang cukup mudah, kita tinggal pilih departemen, kemudian kita pilih departemennya, kemudian kita pilih action dan delete. Nah, itu kita lakukan sampai semuanya itu terhapus. Sama seperti cara meng-add, maka cara menghapusnya juga sama. Kita menghapus departemen, kemudian kita menghapus eh, job position, kemudian juga kita, ya, di sini ada job position banyak. Kita bisa pilih semua, tapi kita sisakan yang human resource ya. Eh, ya, kemudian kita pilih action dan kita bisa pilih delete. Nah, di sini masih ada yang beberapa yang belum delete ternyata. Ya, nantinya setelah kita pilih delete, tentu job positionnya bakal menyediakan job position untuk HR doang. Setelah itu kita pilih juga eh, tadi kita bisa melihat juga setelah kita hapus karyawannya itu bakal tersisa karyawan dari HR. Nah, setelah itu tentu kita pengen membentuk organisasi chartnya seperti nama modul ini. Nah, caranya itu adalah dengan kita membuka salah satu karyawan yang belum ada manajernya. Misalnya pada kasus ini kepala seksi recruitment-nya belum ada. Nah, terus kita pilih manajernya siapa.
dan coachnya siapa. Nanti setelah kita pilih manajer, biasanya coach dan time off itu bakal otomatis terisi dan bakal dibentuk organization chart yang baru. Nah, pada pada contoh itu saya ambil H5, juga bisa saya ambil yang lain. Misalnya ini staff payroll. Tentu kepalanya itu kan adalah kepala payroll ya. Staff payroll itu kepalanya adalah Heru, tentu nantinya bakal dibikin jadi kayak gini. Kepala seksi payroll. Jadi Hasim dan Heru. Hasim punya di kepala oleh Heru dan nantinya bakal dibentuk jadi organization chart. Jadi sini kan udah tadi ada staff payroll yaitu Hasim dan kepala seksi payroll yaitu Heru. Nah, nanti kita bakal langsung add aja dan bakal terbentuk organization chart-nya. Nah, setelah melakukan hal tersebut, tentu yang terakhir adalah kita pengen melihat organization chart-nya. Yaitu caranya dengan pilih employee, kemudian kita pilih organization chart. Nah, nanti kita bisa pencet ini untuk menampilkan organization chart dalam bentuk tiga tingkat. Nah, inilah hasil akhir organization chart dalam bentuk tiga tingkat dari divisi HR PT kita. Nah, setelah melakukan map ini, tentunya ada beberapa pertanyaan dari yang ada di benak kita, yaitu tentang bagaimana peran struktur organisasi yang Anda buat itu bisa mendukung efisiensi operasional di PT kita. Jadi struktur organisasi yang dibuat di UDU itu berperan penting ya. Karena dengan adanya struktur organisasi ini, setiap karyawan itu punya paham nih. Mereka tuh tanggung jawabnya ke siapa, coachnya siapa, jalur pelaporan mereka tuh ke kemana, dan siapa aja. Itu ini juga tidak hanya membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga mengurangi kebingungan ketika harus bertanya terkait tugas sehari-hari. Selain itu, ini juga membantu karyawan itu punya big picture terhadap proses bisnis perusahaan dan struktur organisasi perusahaan ya. Jadi siapa saja yang bertugas mengurus ini dan itu tuh ada visualnya di benak karyawan. Selain itu, visualisasi ini juga membantu memudahkan koordinasi antar divisi sehingga sangat penting untuk memastikan sinkronisasi antara bagian produksi, manajemen, dan SDM pada perusahaan PT kita. Nah, yang terakhir itu adalah buatlah master data yang dapat diimport berupa file Excel untuk suatu divisi yang sesuai pembagiannya masing-masing, berisi data tempat termasuk work information, private information, dan HR setting. Ya, jadi kita itu bakal ke employee. Kalau kita lihat, tadi kan pas kita nge-import itu bakal banyak ada field yang diisi. Nah, field itu didapat dari mana? Tentu didapat dari sini ya. Dapat dari work mobile, work phone, email, departemen, job position, dan sebagainya. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan data-data work information. Eh, jadi kita bakal ke master data yang sudah kita buat. Nah, ini bukan. Nah, ini dia. Ya. Jadi untuk departemen dan job dan user itu sebenarnya hampir sama dengan master data yang tadi kita sudah dapat, namun yang berbeda itu di employee karena kita perlu menambahkan work information, private information, serta ini tadi HR setting. Nah, itu gimana cara nambahinnya? Jadi kita bisa buka modul employee ini. Nah, tadi kan ini kan di awal sudah ada work phone, work phone, work mobile, work email, user, kemudian ada martial status juga, ada number of, ada field of study yang bakal diisi. Nah, kemudian kita perlu nambahin beberapa data. Misalnya di sini saya nambahin manager, kemudian time off-nya juga, karena time off ini merupakan field dari uh, field dari manager dan coach, di mana isinya merupakan isi yang sama. Sedangkan untuk proof address dan location ini itu tidak perlu dibuat karena diasumsikannya kita sudah buat satu perusahaan dari awal. Dan ketika kita nge-import satu-satu data dari departemen, di mana departemen itu perusahaannya PT kita, kemudian job position itu memiliki departemen, user memiliki job position, dan employee itu terhubung dengan user,
tentu work address yang ada di employee ini bakal otomatis terisi dengan perusahaan yang nyambung dengan departemen. Nah, selanjutnya itu kita perlu nambahin juga working hours di sini sama dengan fieldnya. Kemudian ada juga di sini ada post complete name. Nah, itu merupakan eh, jadi working hours di sini kalau time zone itu bakal biasanya otomatis terisi sehingga tidak perlu dibuat di master data. Kemudian di sini ada juga post ya, post complete name, post birth date. Di sini post complete name, post birth date di mana di sini itu bakal diisi dari important data kita. Kemudian selanjutnya itu juga ada pasport nomor, visa nomor, work permit. Jadi kalau misalnya kita lihat itu datanya di mana? Di sini pasport nomor, kemudian ada juga visa nomor, work permit nomor, visa expiration date, dan work permit expiration date. Kalau kita lihat ini fieldnya itu ada di sini, di mana kita bakal ngisi data yang sesuai dengan private information. Nah, ada juga contact name. Contact name itu ini. Kemudian ada juga ya di sini ada juga kontak name dan eh, kontak nomor ya harusnya. Di sini ada kontak name tapi diasumsikan kontak nomornya itu mungkin belum di-add. Kemudian selanjutnya itu eh, kita juga ada BDC ID. Nah, BDC ID itu merupakan bukan bagian dari private information tapi bagian dari HR setting. Itu bagian dari BDC ID. Yang biasanya itu merupakan ID karyawan. Nah, nantinya work information, private information, HR asset ini kita bakal import dari master data dan hasilnya itu bakal terisi secara otomatis di dalam Udo ini. Sehingga kita tidak perlu nge satu-satu datanya. Tapi kita hanya perlu bentuk ini doang dari master data kita. Nah, yang perlu dipastikan beberapa itu adalah kita perlu nge-add misalnya untuk alamat berarti kita perlu nge-add secara manual dulu kemudian baru di-assign ke karyawannya. Sehingga agak tidak mungkin kalau diimport. Kemudian ada juga beberapa yang mungkin harus kita add terlebih dahulu. Misalnya kayak perusahaan juga melakukan mekanisme yang sama, harus di-add dulu dari departemen dan selanjutnya. Sehingga kalau kita import langsung dari employee itu tidak bisa. Ya, jadi setelah kita buat berdasarkan field-field yang diasumsikan akan diisikan oleh perusahaan, maka akan jadi master datanya. Kemudian master data itu ada di link medium ini. Kemudian di dalam Udo ini refleksi hari ini, refleksi dari lab Udo ini adalah saya mempelajari bagaimana cara menginstal modul HR Organization Chart, menambahkan dependensi di file manifest.py, serta mengolah database dengan menduplikasi dan menamainya sesuai format yang diterapkan. Saya sendiri juga mempelajari tentang bagaimana informasi data untuk departemen, job, position, user, dan employee agar lebih efisien daripada input manual, misalnya dengan input satu-satu. Di beberapa field yang sebenarnya tidak perlu kita nge-add secara satu-satu. Misalnya yang tadi seperti work phone, work mobile, kemudian juga ada contact name, kemudian ada juga tadi pasport nomor, pasport expired gitu ya. Yang tidak perlu di-add sebenarnya nggak perlu di-add secara sama menyambung, jadi bisa langsung diimpor saja. Nah, itu lab ini juga mengajarkan tentang bagaimana saya menerapkan hierarki organisasi dengan mengisi kolom manajer dan memastikan semua field penting terisi dengan benar. Misalnya ketika kita mengisi manajer, coach, dan kepala HR itu perlu nge-assign time off-nya ke dirinya sendiri. Misalnya di sini ada employee kan, kemudian kita lihat tadi di organization chart itu kan kepalanya adalah Hana, kemudian kita ke employee, kita lihat di Hana. Nah, kita lihat ternyata dia itu nggak time off-nya itu nggak assign bisa kita assign ke dirinya sendiri. Ya, kita bisa search aja di sini Hana. Iya, kita bisa assign dia ke dirinya sendiri. Jadi kita harus pastikan semua field-nya itu diisi dengan benar. Serta bagaimana memvisualisasikan suatu organisasi ya dalam 3 tingkat minimal. Jadi ini struktur organisasinya, ya ini yang kalau kita pencet, kita tentu bisa pencet untuk menjadikan dia 3 tingkat, sehingga bisa dilihat oleh seluruh karyawan perusahaan. Baik, jadi sekian tutorial saya dari lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.